Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Mita ya pada bimbingan kuak di materi selanjutnya. Ayo anak-anak, dibuka bukunya edisi 3 halaman 33 anak-anak. Sudah siap untuk belajar ya? Pinter. Judulnya yang membuat kepala sakit dan pusing. Diperhatikan ya anak-anak ya, dibaca di rumah ya. Pernah mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai seseorang? Kalau belum, cobalah, kamu pasti akan mendapat pengetahuan yang berguna dan pengalaman yang menarik. Pak dokter, saya mau bertanya, saat terantuk benda keras, kepala kita terasa sakit. Tapi mengapa ibu bisa merasa sakit kepala padahal kepalanya tidak terantuk apa-apa? Itu pertanyaan bagus. Terantuk itu apa anak-anak? Terbentur. Pertama, kita harus bisa membedakan antara cedera kepala dan sakit kepala. Cedera kepala biasanya disebabkan oleh benturan keras pada kepala. Misalnya ketika kepala kita kejatuhan atau membentur benda keras. Dibuka baliknya halaman 34 anak-anak. Kita bisa mencegah cedera kepala dengan memakai pelindung kepala, misalnya helm. Tetapi dapatkah ibumu mencegah sakit kepalanya dengan memakai helm? Kalau saja bisa begitu, tak perlu ada obat sakit kepala, ibunya bilang seperti itu. Jadi sakit kepala itu penyakit ya dok. Karena itu ibu harus makan obat untuk menghilangkannya. Sakit kepala itu gejala penyakit. Gejala adalah tanda yang kita rasakan jika terserang penyakit. Jika tidak ada penyakit berat, sakit kepala biasanya bisa hilang sendiri dalam sehari. Jika kepala kita cedera, kita memang bisa merasakan sakit kepala. Tetapi kita juga bisa merasakannya karena penyebab yang lainnya. Sekarang dibuka halaman 35 anak-anak. Nah itu. Misalnya yang ada di daftar ini, memutar badan seperti gasing lalu berhenti tiba-tiba kok tidak ada. Kalau yang kamu rasakan saat berada dalam keadaan seperti itu disebut dengan pusing. Pusing adalah keadaan ketika otak merasa kehilangan keseimbangan. Pusing bisa disebabkan oleh cedera, penyakit, bahkan oleh kerja mata dan telinga kita sendiri. Mata dan telinga membantu otak kita untuk mengetahui apakah badan kita diam atau bergerak. Juga apakah badan kita tegak atau miring. Sekarang dibuka baliknya anak-anak, halaman 36. Dengan mata, kita memang mudah mengetahui keadaan tubuh. Tapi bagaimana dengan telinga? Di dalam telinga kita itu terdapat 3 saluran berbentuk setengah lingkaran yang berisi cairan. Otak kita mengetahui perubahan gerak atau arah badan dengan mengenali arah guncangan itu. Contohnya itu anak-anak, ada gambar gelas dalamnya ada airnya. Jika permukaan air yang semula tenang di dalam sebuah ember menjadi seperti pada saat ember itu didorong, arah gerak ember itu bisa diketahui bukan? Dengan cara serupa itulah otak mengenali guncangan cairan di dalam telinga untuk mengetahui perubahan gerak atau arah badan. Lalu apa yang terjadi jika badanmu berputar kencang lalu berhenti dengan tiba-tiba? Menurut penglihatanmu, badanmu sudah tampak berhenti.
tetapi cairan di telingamu belum kembali tenang. Jadi badanmu seakan-akan masih bergerak. Akibatnya otakmu menjadi bingung. Kebingungan itulah yang kamu rasakan sebagai pusing. Tuh. Sekarang baliknya anak-anak, halaman 37. Kalau pusing sewaktu naik mobil, kapal laut, atau kapal terbang, apakah penyebabnya sama, Dok? Ya, karena itu apabila kamu merasakannya, cobalah untuk tidur di sepanjang perjalanan. Kalau penglihatanmu tidak menambah bingung otak, maka pusing dan mualmu bisa berkurang. Kalau dengan mata terpejam, akan tetap merasa pusing atau tidak ya? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa pusing. Coba cari tahu. Tuh. Kalau begitu, obat mabuk di perjalanan bisa disebut obat bingung dong. Hahaha. Bisa aja, tapi bukan untuk bingung karena belum mengerti pelajaran ya. Tuh, halaman 37 anak-anak. Ayo sekarang kita simpulkan anak-anak tentang bacaan yang sudah kita baca tadi. Kesimpulannya tentang apa? Ayo. Seorang anak sedang wawancara dengan Pak Dokter ya. Dia berkata, bagaimana anak-anak? Padahal ibunya itu tidak terantuk oleh benda, tapi kenapa pusing? Ya itu, tentang itu ya. Baliknya. Nah itu, kalau cedera kepala itu bisa kita lindungi dengan memakai helm tadi ya. Terus kalau pusing itu bisa minum obat ya anak-anak. Terus penyebab apa? Penyebab sakit kepala itu tadi mencium bau menyengat yang lama, mendengar kebisingan yang lama, itu tadi. Di daftar itu tadi ya isinya ya, memakan makanan atau obat tertentu, kurang tidur atau tidur tidak teratur, terlalu lama melihat layar televisi, komputer, dan HP. Itu tadi ya anak-anak, ada di halaman 35. Itu ya. Pusing itu apa anak-anak? Pusing ketika bermain gasing memutar-mutar badan, akhirnya pusing. Pusing itu keadaan ketika otak merasa kehilangan keseimbangan gitu ya. Sekarang coba dibuka soal print-printannya anak-anak. Kita bahas soal selanjutnya ya. Ayo anak-anak dibuka soal print-printannya ya. Kita lanjutkan yaitu nomor 53. Cedera kepala disebabkan karena apa tadi anak-anak? Benturan keras pada kepala. Di situ ya. Nomor 54, berikan contoh yang termasuk cedera kepala. Contohnya apa anak-anak? Kepala kejatuhan atau kepala membentur benda yang keras. 55. Cedera kepala bisa dicegah dengan memakai apa tadi? Helm, yaitu ketika perjalanan jauh atau bepergian menggunakan sepeda motor, kita bisa melindungi kepala kita menggunakan helm. Lanjut, nomor 56. Sakit kepala termasuk apa anak-anak? Termasuk apa tadi? Gejala penyakit. 57. Gejala yaitu tanda yang dirasakan jika terserang penyakit. 58. Sebutkan penyebab sakit kepala. Apa saja tadi anak-anak penyebabnya? 58. Apa tadi? Mendengar kebisingan. Itu ya. Terus apalagi tadi yang ada di bukunya jawabannya tadi yang halaman 35 tadi.
penyebab sakit kepala, mencium bau yang menyengat yang lama, kemudian pilek, flu, infeksi telinga, memakan makanan atau obat tertentu, kurang tidur atau tidur tidak teratur, terlalu lama melihat televisi atau ponsel, itu bisa menyebabkan pusing ya. Lanjut anak-anak. Nomor 61. Mata dan telinga membantu otak kita untuk mengetahui apa anak-anak? Untuk mengetahui apakah badan kita diam atau bergerak, atau juga apakah badan kita itu tegak atau miring. Lanjut nomor 62. Di dalam setiap telinga terdapat 3 saluran yang berbentuk apa tadi? Berbentuk setengah lingkaran yang berisi apa anak-anak? Cairan. Betul. Nomor 63. Otak dapat mengetahui perubahan gerak atau arah badan dengan mengenali arah apa anak-anak? Arah guncangan. Sudah? Di situ ya. Nomor 64. Apa yang terjadi jika badan berputar kemudian berhenti dengan tiba-tiba? Apa anak-anak? Badan seakan-akan bergerak, bingung, dan juga pusing. Nomor 65. Pusing sewaktu naik mobil disebabkan oleh apa anak-anak? Disebabkan oleh apa? Penglihatan badan tampak sudah berhenti, tetapi cairan di telinga belum kembali tenang. Jadi seakan-akan masih bergerak gitu. 66. Jika pusing selama perjalanan sebaiknya kita apa anak-anak? Tidur selama perjalanan. 67. Terakhir, mabuk perjalanan adalah apa anak-anak? Rasa pusing dan mual ketika bepergian dengan kendaraan darat, laut, dan juga udara. Anak-anak, kalau sudah disiapkan buku tulis dan alat tulisnya, Bu Mita dikte 10 soal, nanti kalian tulis jawabannya saja. Oke? Udah siap? Pinter. Nomor 1, ditulis jawabannya saja ya. Cedera kepala itu disebabkan karena apa? Kepala kita bisa cedera, itu biasanya disebabkan karena apa? Sudah? Nomor 2. Nomor 2. Kita bisa melindungi kepala kita pada saat bepergian, yaitu dengan cara kita menggunakan apa? Sudah? Nomor 3. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pusing. Sudah? Nomor 4. Nomor 4. Jika pusing selama perjalanan, maka sebaiknya kita titik-titik. Sudah? Nomor 5 anak-anak. Nomor 5. Apa yang terjadi jika badan kita berputar-putar kemudian berhenti dengan tiba-tiba? Sudah? Nomor 6 anak-anak. Nomor 6. Nomor 6. Otak
dapat mengetahui perubahan gerak atau arah badan dengan mengenali arah titik-titik. Arah apa tadi? Jadi otak kita itu bisa mengetahui perubahan gerak atau arah badan kita dengan cara mengenali apa tadi? Mengenali arah titik-titik. Nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Sebutkan penyebab sakit kepala. Sebutkan satu saja. Sudah? Nomor 8. Nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gejala penyakit. Apa yang dimaksud dengan gejala? Sudah? Nomor 9. Di dalam telinga kita itu terdapat saluran yang berbentuk apa tadi salurannya? Bentuknya bagaimana? Sudah? Terakhir, nomor 10. Nomor 10. Pusing sewaktu naik mobil itu disebabkan oleh apa? Sudah? Nah, nanti kalau sudah difoto ya, dikirimkan ke grup ya anak-anak ya. Sekian dari Bu Mita, sampai berjumpa kembali dengan Bu Mita pada materi pembelajaran kuak yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah ya.